Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim program kreativitas mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura yang terdiri dari saya, Nadira Rahmani selaku mahasiswa Teknologi Industri Pertanian 2019, Nur Latifatul Zahro selaku mahasiswa Teknologi Industri Pertanian 2017, dan Muhammad Kusni Effendi selaku mahasiswa Teknologi Industri Pertanian 2017. Berikut kami persembahkan hasil proposal penelitian kami yang berjudul Karakteristik Kimia dan Serat Pangan Total mie rumput laut dengan penambahan tepung mokaf dan tepung beras. Produksi rumput laut meningkat pesat sejak tahun 2013 hingga tahun 2016. Begitu pula dengan volume lalu lintas rumput laut nasional yang naik sebesar 29,53% per tahunnya. Sayangnya, 94% ekspor rumput laut hanya dalam bentuk kering dan basah, yang mengakibatkan nilai USD rumput laut menurun menjadi 12%, sedangkan Indonesia menyumbang 30% total ekspor rumput laut dunia. Apabila dilihat dari segi ekonomi, rumput laut basah maupun kering hanya memiliki harga sekitar 2.500 hingga 3.000 per kilogramnya, sedangkan produk-produk olahannya memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. 95,5% penduduk Indonesia kekurangan serat. Hal ini dapat dihindari dengan mengonsumsi pangan yang kaya serat seperti mie rumput laut, mengingat Indonesia menduduki peringkat kedua pengonsumsi mie instan terbesar di dunia. Kerajinan pada rumput laut dapat memberikan rasa kenyal pada mie, serta menghasilkan mie yang tidak mudah putus sebab mengandung gel agent. Rumput laut kemudian dikombinasikan dengan tepung mokaf dan tepung beras yang keduanya merupakan tepung non-gluten sehingga aman untuk dikonsumsi bagi penderita seliak maupun autisme. Tepung mokaf memiliki daya kembang yang setara dengan gandum tipe 2 atau protein yang menengah, serta memiliki daya cerna yang lebih baik daripada tepung terigu. Sedangkan tepung beras dapat mencegah gula darah naik drastis dan memiliki kalori sebesar 578 kalori lebih tinggi dibanding tepung terigu yang hanya 400 kalori. Rumput laut merupakan salah satu produk unggulan alam Indonesia yang belum mendapat sentuhan teknologi secara optimal. Suatu komoditas penting bagi perekonomian Indonesia karena berbagai produk olahan turunan yang berasal dari rumput laut menunjukkan bahwa rumput laut mempunyai nilai ekonomi yang tinggi apabila bisa diolah di dalam negeri, sehingga nilai tambah yang tercipta lebih banyak dan bisa dinikmati oleh petani dan produsen pengolah di Indonesia. Kandungan komposisi kimia rumput laut sendiri terdiri dari air, protein, lemak, serat kasar, mineral Ca, mineral Fe, mineral Cu, tiamin, riboflavin, vitamin C, karaginan, abu, dan kadar Pb. Tahapan dalam pembuatan mie rumput laut, yaitu yang pertama rumput laut jenis Cotoni. Setelah itu mempersiapkan beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan mie rumput laut. Kemudian proses ke pembuatan bubur rumput laut. Rumput laut yang sudah menjadi bubur kemudian ke formulasi mie tepung rumput laut dengan beberapa perbandingan, yaitu 1. Perbandingan tepung rumput laut, tepung mokaf, dan tepung beras. Yang kedua, natrium klorida 1%, dan yang ketiga, natrium bikarbonat 0,4%. Kemudian setelah menjadi mie, terdapat beberapa analisis yang dilakukan, yaitu kadar hidrasi, uji elongasi, uji tekstur profil analisis, dan uji proksimat, yaitu kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar karbohidrat, dan kadar lemak. Pada metode penelitian, yaitu untuk pembuatan formulasi mie tepung rumput laut, terdapat beberapa formulasi, yaitu di mana bubur rumput laut dengan satuan gram, tepung mokaf dengan satuan gram,
tepung beras dengan satuan gram, NaCl dengan satuan persen, NaHCO3 dengan satuan persen, telur ayam dengan satuan gram, bawang putih dengan satuan gram, dan air mineral dengan satuan mililiter. Untuk formulasi yang pertama yaitu P1 dengan berat 85 gram, 10 gram, dan tepung beras 5 gram. Kemudian dari berat NaCl, NaHCO3, telur ayam, bawang putih, dan air mineral yaitu sama semua untuk beberapa formulasi yang ada, yaitu 1%, 0,4%, 17,76 gram, 10 gram, dan air mineral yaitu 28 ml. Untuk P2 yaitu 75 gram untuk bubur rumput laut, 15 gram tepung mokaf, dan 10 gram tepung beras. Kemudian P3 65 gram bubur rumput laut, 20 gram tepung mokaf, dan 15 gram tepung beras. Dan yang terakhir yaitu 55 gram bubur rumput laut, 25 gram tepung mokaf, dan yang terakhir tepung beras sebanyak 20 gram. Untuk analisis sampel yaitu yang pertama analisis kadar lemak. Analisis kadar lemak ini menggunakan metode Shockley. Kemudian yang kedua analisis kadar protein yaitu menggunakan metode Kjeldahl. Selanjutnya analisis kadar air menggunakan metode pengeringan 7 oven. Setelah itu analisis kadar abu yaitu proses pengabuan menggunakan tanur listrik dengan suhu sekitar 500-600 derajat Celcius selama 4-6 jam. Kemudian ditimbang mencari beratnya. Yang kelima, analisis karbohidrat yaitu analisis kimia untuk kadar karbohidrat diperoleh dengan cara perhitungan kadar karbohidrat by difference. Yang terakhir, uji organoleptik. Uji organoleptik ini membutuhkan 50 orang responden semi terlatih, dan yang nantinya akan sajikan beberapa pengujian seperti kadar warna, tekstur, aroma, rasa, dan keseluruhan. Untuk karakteristik kimia dan serat pangan total mie rumput laut dengan penambahan tepung mokaf dan tepung beras. Beberapa jadwal dan anggaran biaya yang ada yaitu kegiatan berlangsung selama 4 bulan. Dan bulan pertama yang dilakukan yaitu persiapan alat dan bahan serta pembuatan mie rumput laut. Untuk bulan kedua yaitu uji proksimat dan penyusunan laporan kemajuan PKP 2. Untuk bulan ketiga yaitu uji kadar hidrasi dan uji tekstur serta organoleptik. Kemudian pada bulan keempat yaitu analisis data serta penyusunan draft publikasi dan penyusunan laporan akhir. Jenis pengeluaran yang dilakukan yaitu 1. Perlengkapan yang diperlukan sebanyak Rp1.739.600. Yang kedua, bahan habis pakai sebesar Rp1.080.400. Yang ketiga, perjalanan sebesar Rp1.350.000 dan lain-lain sebesar Rp7.270.000. Jumlah pada jenis pengeluaran sendiri yaitu sebanyak Rp12.200.000.